dengan cara yang satu ini. Sabda Nabi SAW riwayat Tirmidzi, sabda Nabi, sesungguhnya ridha Allah fi ridhal walid, sukhtullah fi sukhtil walid. Sesungguhnya ridha Allah itu ada pada ridhonya orang tua, dan murka Allah ada pada murkanya orang tua. Cara tercepat jalan pintas supaya dapat ridhonya Allah, bakti kepada orang tua. Dan jamaah, kapan jamaah mulai gak ridho kepada seorang anak? Detik pertama seorang orang tua, atau detik pertama di saat orang tua gak ridho sama anaknya, detik itu Allah halangi anaknya dari ridhonya. Set, langsung dihijab. Makanya hati-hati sikap kita sebagai orang tua. Mama gak ridho sama kamu. Kapan seorang ibu mengucap kalimat kayak gitu, itu anak otomatis langsung terhijab dari ridhonya Allah. Set. Kapan seorang bapak atau seorang ayah mengucap, ayah gak ridho sama kamu nak, detik saat ayah itu mengucap kepada anaknya, ridho Allah langsung menghijabi dirinya. Wala'iyadzubillahi min dzalik. Makanya orang tua juga harus berhati-hati dalam berucap, dalam bersikap. Gak boleh serampangan. Kalau suami, hati-hatinya adalah ngomong cerai kepada istri. Kalau selaku orang tua, hati-hatinya adalah mengucap, mamah, bapak gak ridho sama kamu. Itu bahaya jemaah. Anak kita bisa gak dapat ridhonya Allah nih. Tentu saja kalimat ini hanya berlaku ketika anak kita memaksiati Allah Subhanahu wa taala, dan gak berlaku ketika anak kita adalah dalam rangka taat kepada Allah lalu orang tuanya bilang saya gak ridho. Enggak. Contoh misalkan anaknya misalnya ya jamaah lagi sholat, ibunya bilang mama gak ridho kamu sholat, ini gak berlaku. Mau bapak ibunya mengucap, bapak ibu gak ridho nak kalau kamu sholat wajib, padahal ya, bukan sholat sunnah loh, sholat wajib padahal, sedangkan itu kewajibannya sebagai seorang hamba kepada Rabbnya, maka kalimat tidak ridho itu gak berlaku. Seperti itu jamaah yang dirahmati Allah tentang keridhaan. Makanya diulangi lagi dalam ayat ini. Maka apakah sama orang yang dapat ridhonya Allah dengan orang yang kembali membawa murkanya Allah? Gak sama. Wa ma'wahum jahannam, wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Allah berfirman, gak akan pernah sama, karena tempat kembali orang yang mendapat murkanya Allah adalah neraka jahanam. Wa bi'sal masir, itulah seburuk-buruk tempat kembali. Hadirin, jangankan kembali ke jahanam, waliyazbillah, semoga Allah jauhkan kita dari neraka jahanam. Allahumma inna nas'alukal jannah, Allahumma inna nas'alukal jannah, Allahumma inna nas'alukal jannah, wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Jangankan kembali ke neraka, kalaupun Anda di dunia punya satu tempat yang paling Anda gak mau untuk kembali, Anda pasti gak mau kembali ke tempat itu. Hadirin, contoh, ada fulan punya satu tempat sangat menjijikkan, sangat kotor. Di tempat itu siksaan yang pedih luar biasa. Sekali dia pernah ke sana, ya disiksa dia, ya dimasukkan di dalam sebuah tempat yang dimana dia nggak bisa berdiri, melainkan masuk ke tempat itu harus jongkok. Dia makan daripada muntahan hewan-hewan, atau dia diberi minum dari minuman yang na'udzubillah menjijikannya. Sekali waktu dia pernah ke sana, lalu dia bisa lari dari tempat itu, dia pasti akan bilang dalam hatinya, saya gak akan pernah balik ke tempat itu. Itu baru di dunia jemaah. Apalagi nanti ketika seorang hamba dapat gambaran-gambaran tentang negeri akhirat, surga dengan keindahannya, neraka dengan ancaman-ancamannya. Kalaupun dia nanti sudah mendapat berita itu, apa yang dia lakukan? Harusnya dia lari menjauh dari sifat-sifat yang bisa menjerembabkan dia ke jurang jahanam. Salah satunya adalah dia murka kepada takdirnya Allah, gak terima atas apapun yang terjadi. Dia menjauh dari hal-hal yang kayak gitu hadirin. Dia berusaha qanaah, dia berusaha ridho, mencintai takdir yang Allah tetapkan dalam hidupnya. Nah,
juga termasuk nih di antaranya yang membuat seorang itu kembali ke neraka jahanam, wa bi'sal masir, itu ya seburuk-buruk tempat kembali antara lain adalah dia beramal salah, memaksiati Allah. Kita kan kampungnya surganya Allah ya jemaah. Maka kalau kita udah tahu kampung sebenarnya kita tuh surganya Allah, tinggal ayo kemas-kemas, packing-packing, siap-siap berbekal. Perhatikan mulai hari ini, besok dan seterusnya. Coba lihat diri kita dalam satu cermin yang nyata, bahwasanya usia kita ini bukan usia main-main lagi hadirin. Usianya Mas Bama oke, walaupun sebenarnya enggak untuk main-main juga, karena hidup kita nggak ada yang untuk main-main. Usia Humam oke lah, beliau usia-usia belasan. Mungkin kalaupun ada pun main-main, ya main-main mudah-mudahan dalam kategori wajar, mubah. Tapi usia-usia kita, usia udah 30, usia udah 40, apalagi 50, apalagi 60, itu bukan usia main-main lagi. Usia-usia segitu, usia yang sudah harus bersiap-siap untuk pulang ke pangkuan Allah. Dan jamaah tenang, insya Allah pelan-pelan. Selagi jamaah pelan-pelan menata kebiasaan baik, ingat kalimatnya Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Beliau berkata, man asya alaih mata alaih. Siapa yang membangun pola hidup tertentu, dia akan diwafatkan di pola yang dia bangun atas setiap kesehariannya. Man asya alaih mata alaih. Bangun pola kebiasaan baik dari sekarang, potensi besar kita diwafatkan dalam keadaan itu. Kalau kita membangun pola kebiasaan buruk dari sekarang, potensi besarnya kita bisa mati di atas kebiasaan buruk yang kita bangun. Na'udzubillahi min dzalik. Kita lanjut ke ayat 163. Hum darajatun 'indallah. Setiap hamba punya kedudukan yang bertingkat-tingkat di hadapan Allah. Ketahuilah hadirin, surga itu bertingkat-tingkat. Antara satu tingkat dengan satu lainnya dalam sebuah asar 500 tahun. 500 tahun perjalanan mana? Dunia atau akhirat? Tentu saja 500 tahun di negeri akhirat. Yang satu harinya berapa ribu tahun menurut pandangan dunia? Satu hari akhirat dalam satu ayat 1000 tahun dunia. Di ayat yang lain berapa tahun? 10.000 tahun. Satu harinya akhirat, 1000 tahunnya dunia. Kebayang gak kalau perbandingannya antara satu tingkatan surga dengan tingkatan lainnya 500 tahun? Kayak apa jauhnya jemaah? Ada seorang cuma gara-gara satu amalan sholat sunnah dengan sahabatnya yang satunya gak sholat sunnah, itu perbedaan tingkatannya 500 tahun. Dia dapat yang sholat sunnah dan sholat wajibnya tingkatan surga di atasnya, 500 tahun jaraknya. Yang satunya yang hanya wajib-wajib saja, 500 tahun di bawahnya. Allahu Akbar walillahil hamd. Di surga ada pohon. Nabi pernah bersabda, riwayat Imam Muslim, yang satu pohon itu besarnya kalau satu ekor kuda yang paling cepat lari selama 100 tahun, Nabi bersabda, maka niscaya kuda itu belum sampai di ujung pohonnya. Baru satu pohon. Kalau ada 5 pohon, 10 pohon, seperti apa nanti kedudukan Anda, kedudukan semua kaum
Nah, tapi di kalimat ayat berikutnya 148 Al-Baqarah, fastabiqul khairat. Fastabiqul khairat. Mari berlomba dalam kebaikan supaya dapat derajat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, pulang dalam keadaan yang terindah, pulang dalam keadaan baik. Wallahu basirum bima ya'malun. Wallahu basirum bima ya'malun. Dan Allah maha melihat atas apa-apa yang hambanya kerjakan. Gak ada manusia yang tidak diawasi oleh Allah. Ayat ini nanti dikuatkan oleh An-Nisa ayat yang pertama. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Sungguh Allah maha mengawasi gerak-gerik setiap hamba-hambanya. Kita nih mau rame-rame ya, mau sendirian ya, mau rame-rame ya, Allah tahu. Mau kita berdua, bertiga, berempat, atau kita cuma sendirian ya, Allah tahu. Kita nih mau dalam kamar, tertutup pintu rapat-rapat, tutup jendela rapat-rapat, taruh peredam suara, Allah ya tahu. Kita mau pakai headset, apa yang didengar di dalam headset itu Allah ya tahu. Kita mau terang-terangan secara terbuka, Allah juga tahu. Gak ada yang tersembunyi dalam pandangan Allah. Allah tahu semuanya. Yang jujur dalam bertindak, yang baik dalam beramal, yang lurus dalam niat. Allah juga tahu hati-hati mana yang condongnya atas dunia, hati-hati mana yang tulus di hadapannya. Allah tahu. Dan biasanya jemaah, persis seperti yang Nabi ucapkan, siapa waman kana, barang siapa yang hijratuhu lid dunya yusibuha awi mara'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Siapa-siapa yang tujuannya cuma karena dunia yang diupayakannya, awi mara'ah atau perempuan yang kihu, dan benar akan dapat syafaatnya baginda Rasulullah Muhammad SAW. Nabi juga pernah bilang, Nabi juga pernah bersabda, barang siapa yang akhirati hammahu, akhirat sebagai cita-cita terbaiknya, ja'alallahu ghina fi qalbih, Allah akan buat hatinya terus merasa kaya. Wa atathu dunya wa hiya raghimah, dan dunia akan datang dalam keadaan tunduk, terhina. Ini karena orang-orangnya yang selalu mengetahui bahwa esensi hidupnya adalah untuk Allah. Kalau nanti jamaah ketemu Quran surah Al-An'am 162, Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semuanya untuk Allah. Ayat 164. Sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang beriman ketika Allah mengutus Rasul kepada mereka di tengah-tengah mereka. Ini ayat yang mirip dengan At-Taubah ayat 128. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Allah telah utus di tengah-tengah kalian seorang utusan, seorang rasul min anfusikum, dari kalangan mereka sendiri. Ayat ini pun juga sama. Laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Allah telah gembirakan mereka dengan sebuah karunia yang sangat besar. Jadi karunia yang sangat besar itu adalah Rasulullah. Nikmat besar kita sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lebih dari umat-umat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka banyak bersyukur hadirin kalau kita diizinkan Allah jadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Maka harusnya senang hadirin kalau kita ditakdirkan menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka harusnya bangga kalau kita ditakdirkan jadi umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena keistimewaannya banyak. Di antaranya kemarin kita bahas, istimewanya Nabi Muhammad adalah 70 lebih mulianya dibanding umat sebelumnya. Umatnya Nabi Muhammad adalah umat yang paling pertama masuk ke dalam syurga sebelum umat-umat yang lain. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang nanti akan paling mendominasi penduduk-penduduk syurga dibanding umat-umat Nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istimewanya jadi umatnya baginda Nabi Muhammad. Maka jangan khawatir, Nabi memberi kabar gembira, kullu ummati mu'afan. Kalau kamu benar menjadi umatku, kamu benar menteladaniku, kalian semua pasti Allah maafkan. Illal mujahirun, kecuali kalau kalian terang-terangan berbuat dosa, kalian bangga mengupload di sosial media atas dosa yang kalian lakukan, ini nanti ada pengecualian. Makanya jamaah senang harusnya jadi umatnya Nabi Muhammad. Bangga jadi umatnya Nabi Muhammad. Jadilah umatnya Nabi Muhammad yang paling banyak bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan sering-sering bersolawat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Banyak bersolawat kepada baginda Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allah beri karunia terbaik kepada orang beriman dengan diutusnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah mereka. Apa yang Nabi sampaikan? Ada beberapa. Yang pertama, Nabi bacakan ayat-ayat Allah kepada mereka. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah utus rahmatan lil alamin. Kemarin sudah dibahas bahwa Nabi Ibrahim untuk kalangannya, Nabi Isa untuk kalangannya, Nabi Musa untuk kalangannya, Nabi Ismail untuk kalangannya, untuk kaumnya. Ketika Nabi Muhammad diutus untuk rahmatan lil alamin, menjadi rahmat untuk semesta alam. Yang Nabi lakukan, Nabi sampaikan ayat-ayat Allah kepada semua umatnya, bahkan nanti sampai hari kiamat kita dapatkan. Di antaranya adalah Nabi menyampaikan isi Al-Quran maupun hadis otentik. Makanya ada pesan Nabi riwayat Bukhari. Ini matannya Bukhari. Ballighu anni walau ayah. Sabda Nabi, sampaikan dariku walaupun cuma satu ayat yang kalian tahu. Jamaah, satu ilmu aja, tapi kalau bisa manfaat jamaah, itu akan diberkahi dibanding ribuan ilmu yang jamaah ketahui tapi nggak diamalkan lalu nggak diajarkan sama yang lain. Maka hadirin, satu ilmu yang kita tahu kalau bisa itu harus jadi barokah buat kita, istri, anak, minimal. Syukur berkahnya nanti lebih luas lagi daripada istri dan anak-anak kita. Satu ilmu tapi disampaikan. Nabi SAW gak pernah berhenti untuk menyampaikan. Beliau baru berhenti menyampaikan ayat-ayat Allah ketika beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Rasulullah SAW itu gak pernah berhenti. Dan ini barokahnya Nabi SAW, gak pernah kenal lelah dalam menyampaikan dakwah. Nabi itu pernah ke Taif. Taif itu 2 jam dari Mekah, kira-kira sekitar 2 jam 3 jam dari Mekah. Sampai Nabi di Taif dilempari dengan batu jemaah. Kalau detik itu Nabi SAW putus asa, mutung, pundung, di detik yang sama Nabi SAW gak mau lagi menyampaikan dakwah Islam, gak nyampe Islam ke tanah Jawa, gak nyampe Islam ke Wonosobo, kota kita tercinta, gak sampai. Tapi karena Nabi selalu menyampaikan ayat-ayat Allah, gak kenal lelah, Nabi terus berdakwah. Apapun resikonya, Nabi tetap menyampaikan La ilaha illallah. Islam sampai ke tanah Jawa, Islam sampai ke kota kita tercinta Wonosobo.
Sampai jemaah, umatnya kalau mau melihat kepada baginda nabinya SAW harus punya semangat yang sama. Jangan kena lelah, capek, istirahat sebentar, tapi lanjutkan lagi, sampaikan. Terbatas, update status. Hari ini ada satu nikmat yang Allah berikan kepada umat di hari ini, sesuatu yang tidak pernah Allah berikan kepada umat sebelum-sebelumnya. Haqqan jemaah. Zaman-zaman Ki Haji Ahmad Dahlan, zaman-zaman Ki Haji Hashim Asy'ari, zaman-zaman daripada Buya Hamka, belum pernah ada satu nikmat yang disebut dengan nikmat live streaming. Zaman itu belum ada. Zaman Buya Hamka lewat radio oke. Tapi sebelum zaman-zaman Buya Hamka belum pernah ada jemaah nikmat seperti hari ini. Kita dapat nikmat audio keluar didengar langsung di waktu yang sama, di detik yang sama, dan visualnya juga terlihat di detik yang sama. Dan zaman-zaman dulu tahun 1900-an bahkan 1800-an, zaman Pangeran Diponegoro sekalipun, beliau belum pernah punya nikmat seperti kita punya nikmat di hari ini. Allahu Akbar. Kalau jamaah lupa, catatannya kelengkap, jamaah tinggal kembali nanti di YouTube. www.youtube.com Irfan Rizky HS. Di YouTube nanti jamaah bisa melihat, oh apa ya? Tadi ada kalimat yang kelengkap. Oh, di menit ke-13, di menit ke-25, di menit ke-36. Oh, ini kalimatnya terlengkap tadi. Ini nikmat. Siapa yang bilang ini gak nikmat? Nikmat. Bukankah dulu generasi-generasi pada awal 90-an ada pager, lalu naik lagi handphone pun masih mahal harganya, sekali SMS 1000, lalu makin murah sekali SMS 500, lalu makin murah satu paket sekian bisa untuk sekian kali SMS, lalu naik lagi ada BlackBerry Messenger, naik lagi ada WhatsApp. Bukankah itu nikmat dari Allah? Sekarang informasi itu banjir. Coba lihat di grup-grup, share. Ada link, tahu-tahu di share. Ditanya, Pak, udah dibuka belum linknya? Mbah, belum dibuka. Masya Allah. Bahkan dianya aja nggak tahu itu isi linknya apa, tapi udah main di share aja misalkan. Saking banjirnya informasi, sampai sekarang kepala manusia itu penuh jemaah sama informasi-informasi yang datang. Tinggal sekarang kita bersikap, milih informasi mana yang harus dikonsumsi, informasi mana yang nggak harus dikonsumsi. Dan sebenarnya kalau dalam kacamata positif, ini nikmat yang hebat dari jadi sholat. Inilah karunianya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu istimewa buat kita, yaitu nikmat sosial media. Yang berikutnya, yang kedua, An-Nabi SAW mensucikan jiwa mereka, membangun mental, membersihkan hati, meluruskan niat. Jadi Nabi SAW itu juga punya peranan yang kedua, mensucikan jiwa. Di antara mensucikan jiwa itu bangun mental, membersihkan hati, meluruskan niat. Jadi Nabi yang bangun mental para sahabat, ya Rasulullah SAW itu ya saking hebatnya. Ini hebatnya Rasulullah jemaah. Kok kayaknya setiap masjid harus mulai membangun mental ini kepada jamaah-jamaahnya. Jadi zaman Nabi SAW itu saking beliau hebat dan dahsyat yang membangun mental para sahabat kala itu. Waktu Nabi bersabda begini,
Siapa yang mau sedekah? Orang kaya yo datang jemaah, ngasihnya banyak luar biasa. Tapi hebatnya mental sahabat Nabi pada zaman itu, karena Nabi yang membangunnya dahsyat luar biasa. Orang-orang miskin datang bawa sebutir kurma. Lalu orang miskin ini berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, tolong terima sebutir kurma saya ya Rasulullah. Saya gak punya apa-apa kecuali satu butir ini, tapi saya ingin ikut andil dalam kebaikan. Saking hebatnya Nabi membersihkan jiwa mereka. 3 pokok bagiannya: mentalnya dibangun, hatinya dibersihkan, niatnya diluruskan. Sampai-sampai orang miskin zaman Nabi aja jadi superhero. Sampai-sampai orang miskin pada zaman Nabi aja pengen ikut beramal salih. Sampai-sampai orang miskin zaman Nabi aja gak mau ketinggalan sedekah, maunya ikut. Ada kebaikan maunya ikut, ada kemaslahatan maunya ikut, padahal dia gak punya apa-apa. Sahabat Nabi kan banyaknya orang miskin. Ada yang kaya ada, tapi kan mayoritasnya adalah ketika ditanya siapa nanti yang akan mengikuti dia, paling banyaknya adalah orang-orang miskin. Walaupun ada yang kaya, tapi kan paling banyaknya nanti mayoritasnya. Nabi SAW mendapati itu ada di hadapan Nabi SAW, dan itu kisah nyata. Jamaah buka kitab Ashabur Rasul, itu ada di dalam kitab Ashabur Rasul, bahwa saking berhasilnya Nabi membangun jiwa dan mental para sahabat, bahkan yang miskin pun gak mau ketinggalan dalam sedekah, padahal mereka kekurangan. Kalau dalam bahasa ayatnya, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka itu kurang, tapi mereka tetap jadi orang yang terdepan untuk berbagi. Mereka serba kurang, tapi mereka gak mau ketinggalan kalau ada kesempatan beramal saleh. Ini berhasilnya Nabi membangun mental. Bahas berapa ekor unta yang lebih baik yang Anda dapatkan karena mentadaburi ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala. Ini hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Nabi ajarkan Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, meskipun sebelumnya mereka berada dalam kesesatan yang nyata, mereka terombang-ambing. Nabi SAW datang memberi petunjuk. Makanya di antara fungsi kenabian itu adalah bukan memberi hidayah, tapi fungsi kenabian itu adalah menghantar hidayah. Kalau yang memberi hidayah siapa? Allah. Tapi Nabi SAW rasulan, utusan Allah Subhanahu wa taala untuk menghantar hidayah. Nabi SAW menghantar hidayah. Secara fungsional hantaran hidayah itu teman-teman bisa lakukan juga. Sahabat di rumah bisa lakukan hantar hidayah itu ke seluruh pelosok negeri.
Saya nggak punya uang Ustadz untuk beli tiket pesawat sampai ke pelosok negeri. Sekarang bisa pesan itu terhantar sampai ke pelosok negeri. Caranya tadi kembali ke nikmat sosial media. Pakai sosial media untuk kebaikan. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah jam 6. Ini libur ya jemaah. Kita lanjut jemaah kalau libur. Pantesan Mas Adi kok belum beranjak. Waduh. Nah, salah satu nikmat yang Allah karuniakan pada kita juga adalah nikmat umur. Kemarin 1444 Hijriah, sekarang 1445 Hijriah. Ini nikmat umur, nikmat usia. Tapi jamaah juga harus tahu bahwa semakin bertambahnya tahun berarti semakin dekat kita dengan liang lahat. Liang lahat itu makin dekat. Kan makin tua ya jamaah kita, gak mungkin makin muda dong. Mau sebanyak apapun uang, satu yang gak bisa dibeli adalah masa muda. Sebanyak apapun harta, obat yang gak pernah bisa dibeli adalah obat awet muda atau obat memperpanjang usia. Itu gak ada, gak dijual dimanapun. Makanya Nabi SAW riwayat Bukhari, Nabi bersabda, habbatus sauda dawaun likulli da'in illa al-maut. Di dalam habbatus sauda terdapat semua obat dari penyakit-penyakit yang kalian rasakan, illa kecuali maut, kematian. Jadi satu-satunya yang gak ada obat ya mati. Detik. Waktu dan tempat untuk tanya jawab dipersilakan. Buat teman-teman yang mau bertanya tulis di kolom komentar ya. Barakallahu fikum. Oh iya, sebelum tanya jawab, terima kasih atas kebersamaannya, atas waktu luangnya, atas paket data yang direlakannya. Buat sahabat juga yang mau membersami di grup WhatsApp kajian kami, silakan tap link di bio, sebut nama, asal kota, asal negaranya. Caranya gimana? Tap link di bio, sebut nama, asal kota, asal negara. Dan buat sahabat kalau ada yang mau ikut andil peluang jariah membangun bangunan fisik kelas ataupun membangun masjid untuk peradaban kemuliaan Islam, pendidikan Islam, sahabat juga bisa tap link di bio, sampaikan yang dihajatkan. Semoga itu jadi peluang jariah buat kita bersama-sama. Barakallahu fikum. Silakan Mas Adi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati, meridhoi dan melindungi Pak Ustadz, kita semua dan seluruh kaum muslimin. Saya akan bertanya satu pertanyaan Pak Ustadz berkaitan 162 ini Ali Imran mengenai ridha Allah. Tujuan dan akhirnya adalah ridhonya Allah, bukan ridho Roma. Yang menjadi pertanyaan begini, apabila minta ujian yang baik-baik saja nih, umpama minta jadi kaya raya untuk menggapai ridho Allah, apakah bisa dan diperbolehkan? Jazakallahu khairan katsiran. Jazakumullah jaza Mas Hadi sekeluarga, semoga dimuliakan Allah dan seluruh jamaah tercinta Masjid Fatimah Garung dan seluruh kaum muslimin offline online, semoga selalu dimuliakan Allah, amin ya rabbal alamin. Pertanyaan beliau, apakah boleh sebagai seorang hamba meminta kepada Rabbnya Allah subhanahu wa ta'ala agar supaya menjadi kaya raya? Jawabannya boleh. Ada sahabat Nabi pernah minta didoakan, ya Rasulullah doakan aku supaya kaya raya. Awalnya Nabi belum mendoakan, kedua juga belum, ketiga Nabi doakan, tapi beneran kaya raya dengan seizin Allah subhanahu wa ta'ala. Namun berikutnya dia lupa kekayaan itu asalnya dari Allah. Kekayaan yang tadinya dia harapkan bisa menunjang amal solehnya, malah setelah diuji dengan kekayaan dia jadi sombong, jadi congkak, jadi lupa bayar zakat, walhasil dicabut kembali. Nah, sekelumit kisah sahabat Nabi yang itu menjadi hikmah dan ibrah buat kita agar kita mengambil pelajaran darinya, supaya boleh lo jamaah minta kaya, tapi harus diingat ya jamaah, ketika Anda diberikan harta itu ujian Allah kepada Anda. Jangan dikira kaya raya itu nggak ujian. Banyak orang lulus, mohon izin, banyak orang itu lulus bersabar ketika diuji dengan kekurangan, tapi nggak banyak orang lulus ketika diberi harta yang lebih. Banyak orang lulus ketika lagi kurang, dia bersabar. Mah sabar dulu, anak-anakku sabar dulu ya, sekarang kita makan ala kadarnya dulu. Iya pak, nggak apa-apa pak, bapak yang penting sehat. Anaknya sabar, istrinya sabar, mereka lulus dalam ujian kesabaran perihal finansial yang kurang. Tapi nggak semua orang lulus saat diuji dengan harta yang lebih, jabatan yang tinggi, pengaruh yang luas, diuji dengan sosial media. Nggak banyak yang lulus. Maka izin jamaah, mohon izin kalau bisa tambahkan sematan kalimat, ya Allah karuniai hambamu ini menjadi hamba yang paling banyak bayar zakatnya, paling banyak harta untuk didermakan kepada sesamanya. Izinkan kami bisa memberangkatkan orang untuk berumroh, untuk berhaji. Izinkan kami yang jadi hambamu yang paling besar manfaatnya untuk umat. Ini sebenarnya sama kalimatnya. Kan ada orang langsung to the point ya, ya Allah minta 1 triliun. Itu kan ada langsung to the point. Boleh aja, yuk hadirin, minta sama Allah tuh adalah sesuatu yang gak pernah dilarang. Apapun minta sama Allah, spesifik boleh, sebut nominal boleh. Ya Allah minta 1 miliar, boleh. Tapi kalau jamaah permintaannya substansinya sama, minta pengen jadi kaya, banyak harta, tapi kan kalimatnya tuh ada komponennya beda ya. Kalau dengan semangat energinya, ya Allah jadikan hamba yang paling luas manfaatnya, jadikan hamba yang paling banyak bayar zakatnya, itu kan komponennya beda. Berarti saat punya harta langsung dia tahu, ini komposisi saya saat diberi banyak adalah untuk berzakat, bukan untuk foya-foya, bukan untuk hal-hal yang sia-sia. Makanya kalimat Nabi yang selalu
bukan berarti dimuliakan. Dikurangkan bukan berarti sedang dihinakan. Hina ataupun mulia adalah tergantung dari takwanya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saat dikurangkan jangan berburuk sangka kepada Allah, tapi banyak-banyak bersabar. Saat dilebihkan jangan jumawa, jangan tinggi hati lagi bersombong luar biasa, tapi gunakan harta yang Allah sedang limpahkan kepada kita untuk berderma kepada sesama, untuk ambil peluang wakaf jariah sebanyak-banyaknya, untuk jadi yang manfaatnya paling luas kepada sesama. Itu akan jauh lebih berkah insyaallah. Barakallahu fikum, semoga terjawab. Allahu a'lam bishawab. Baik jamaah yang dirahmati Allah, sudah jam 6. Alhamdulillah, semoga Allah karunia keberkahan dalam pertemuan kita, majelis ilmu kita. Dan buat sahabat, kalau merasa ini bermanfaat, pertemuan kita ini mengandung maslahat, silakan bisa disebarluaskan kepada sesama. Insya Allah jadi barokah buat kita bersama-sama. Masjid Fatimah Garung, sahabat yang dirahmati Allah, ini Masjid Fatimah Garung Wonosobo, terletak di Desa Garung, Jalan Dieng Raya, kilometer 9. Ada di Google, ketik aja Masjid Fatimah Garung. Masjid Muhammad Al-Fatih itu ada di Wonosobo Kota, desanya Margorejo, kecamatannya Wonolelo, kabupatennya desanya Wonolelo, kecamatannya Wonosobo Kota, Kabupaten Wonosobo. Itu beda masjid jemaah. Nah, dua-duanya insya Allah sama mensyiarkan agama Allah, meninggikan kalimat Allah, dan ada program-program hebat. Nah, Masjid Fatimah Garung punya program hebat nih, diantaranya adalah sedekah beras Indonesia. Sedekah 5 kg beras yang dibagikan kepada orang-orang yang ada di sekitar Masjid Fatimah Garung. Di antaranya adalah marbot masjid, guru TPQ, guru TPA, ada ustadz-ustazah, dibagikan itu beras terbaik untuk kemaslahatan umat. Lah, berikutnya ada tadarus Al-Quran pada maghrib sampai isya. Berikutnya ada tabungan hewan kurban untuk di tahun ini 1445 Hijriah atau tahun depan 2024. Ada berikutnya pasar gratis tiap Jumat, ada bagi-bagi tahu, tempe, telur, daging ayam, lalu terus kemudian ada mie, ada yang lain-lain, sayur mayur gratis dibagikan kepada warga sekitar juga. Ada ramah tamah ahad pagi, ada pengajian selapanan, pengajian seperdelapan. Selapanan itu pengajian per 35 hari. Pengajian selapanan, ada pengajian per 35 hari. Itu jamaah, siapa yang mau membersamai program hebatnya Masjid Fatimah Garung, silakan di save ya WA admin Masjid Fatimah Garung. WA-nya 0851 5715 9885. Kami ulangi, ini admin Masjid Fatimah Garung. 0851 5715 9885. Ini Masjid Fatimah Garung. Masjid Muhammad Al-Fatih ada lagi adminnya, itu jamaah silakan saja membersamai. Dan untuk Instagramnya di mana? Jamaah bisa @Masjid Fatimah Garung atau di Masjid Muhammad Al-Fatih @masjid_maf, Masjid Maf. Jadi sama-sama maf nih. Yang ini Mafaga. Mafaga itu singkatan dari Masjid Fatimah Garung. Yang di bawah Masjid Maf, Masjid Muhammad Al-Fatih. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan selalu diberkahi, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah kita bertemu lagi di kesempatan-kesempatan yang lebih baik dengan izin Allah. Mudah-mudahan istiqomah ya jamaah, wafatnya husnul khatimah, mati syahid, atau kita diwafatkan di kota Madinah atau kota Makkah insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala khairil khalqi Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Terima kasih sahabat TikTok, YouTube, Instagram, Ibu Hans Putri, Ibu Leo, Ibu Momrare. Teman-teman dari Instagram juga makasih, sehat, lancar, berkah. Buat teman-teman yang mau bergabung, tap link di bio ya sahabat. Barakallahu fikum.